Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Salimah, alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita terima ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Sahabat Salimah yang berbahagia, Allah sudah memberikan semua yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita tidak mengucapkannya, Allah Maha Tahu apa yang terlintas di dalam hati-hati kita. Maka sudah selayaknya lah kita memantas-mantaskan diri menjadi hamba-hambanya, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sahabat Salimah, ada 5 golongan orang yang dicintai oleh Allah. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang adil. Di Quran surat Al-Maidah ayat 42 Allah sampaikan, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak. Ketika kita menjumpai 2 orang sedang berseteru, 2 orang sedang berkelahi, yang satu dolim dan yang satu didolimi, maka sikap kita yang adil adalah kita mengingatkan orang yang dolim untuk menghentikan perbuatannya, dan kita menolong orang yang terdolimi agar tidak terus-terusan teraniaya. Golongan yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah golongan orang yang tawakal. Surat Ali Imran ayat 159 Allah sampaikan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sahabat Salimah, hidup ini penuh dengan perjuangan. Kadangkala Allah beri kita musibah, kadangkala Allah beri kita kenikmatan. Pada saat kita diberi musibah, tugas kita adalah bersabar. Tugas kita adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Sahabat Salimah, ketika kita memiliki keinginan atau kita memiliki cita-cita, maka keinginan yang ingin kita raih itu harus kita perjuangkan. Di dalam perjuangan itu, wilayah manusia adalah wilayah perjuangan. Sedangkan hasilnya itu hak prerogatif Allah. Sehingga seperti apa hasil dari perjuangan kita, itu sepenuhnya milik Allah. Sehingga akhir dari perjuangan yang diiringi dengan doa adalah tawakal. Tawakal berarti menyerahkan segala keputusan terkait dengan diri kita ini kepada Allah. Sebab kadang kita tidak tahu, sahabat, rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Sahabat Salimah, golongan ketiga orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang sabar. Kesabaran yang luar biasa pernah bahkan sering dicontohkan oleh para nabi. Allah mengutus Nabi Ayub dengan kesabarannya menahan sakit fisik berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk memberikan pelajaran kepada kita. Allah menurunkan Nabi Ibrahim dengan kesabarannya yang luar biasa. Allah menurunkan Nabi Yusuf dengan kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi godaan lawan jenis. Allah juga menurunkan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita semua.
kesabaran beliau dalam menghadapi embargo, dalam menghadapi penganiayaan, dalam menghadapi penindasan orang-orang kafir, pantas kita tiru. Kesabaran yang tidak ada batas. Sahabat, golongan keempat yang dicintai Allah adalah golongan orang-orang yang taubat. Contoh kecil pertaubatan yang bisa kita lakukan, yang gampang kita lakukan, dan dimanapun kita bisa melakukan adalah beristighfar. Karena istighfar itu sangat Allah sukai. Di masa yang lalu pernah ada cerita ketika Imam Ahmad bin Hambal dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau kelelahan, mampir di suatu masjid. Ternyata oleh marbot di masjid itu, beliau diusir, tidak diperkenankan tidur di dalam masjid. Akhirnya beliau keluar di teras masjid. Ternyata si marbot itu pun mendekati beliau dan mengusir lagi. Beliau tidak diperkenankan tidur di teras masjid. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun keluar dari masjid itu dan mencari pelataran masjid. Di situ beliau menemukan seorang penjual roti yang sedang mengadoni roti. Maka beliau mendekati tukang roti itu dan meminta izin untuk beristirahat sejenak di tempatnya. Ternyata di situ Imam Ahmad bin Hambal mendapati penjual roti yang sedang mengadoni roti itu, yang sedang membuat roti itu, senantiasa menghiasi bibirnya dengan istighfar. Jadi ketika dia mencampurkan berbagai bahan roti, dia istighfar. Kemudian ketika membentuk menjadi adonan, beliau juga istighfar. Sampai roti itu dibuat penuh dengan istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hambal tertarik dengan kejadian itu dan beliau bertanya, "Wahai penjual roti, apakah engkau biasa beristighfar?" Maka penjual roti menjawab, "Ya, aku biasa beristighfar." Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa yang kau dapatkan dengan beristighfar itu?" Kemudian si tukang roti menjawab, "Aku menemukan semua doaku terkabul. Apa yang kuinginkan, apa yang kusampaikan kepada Allah, Allah berikan semuanya, kecuali satu." Imam Ahmad pun bertanya, "Apa?" Kemudian penjual roti itu menjawab, "Aku minta kepada Allah agar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai sekarang aku belum bertemu." Maka Imam Ahmad bin Hambal pun terkejut. "Masya Allah, wahai penjual roti, sebetulnya Allah sudah mengabulkan semua doamu, karena yang di hadapanmu sekarang adalah Ahmad bin Hambal yang ingin engkau temui." Masya Allah sahabat Salimah, istighfar sebagai tahap pertobatan yang paling ringan saja bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Apalagi pada tahap-tahap berikutnya, dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan, dengan menambah amal-amal kebaikan. Itulah tanda pertobatan kita yang serius untuk dilakukan. Sahabat Salimah, golongan yang kelima yang dijaga oleh Allah adalah golongan orang-orang yang menjaga kesucian. Di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah sampaikan, "Innallaha yuhibbut tawwabuna wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah juga mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Tentu menjaga kesucian di sini adalah menjaga kesucian lahir dan menjaga kesucian batin. Kesucian lahir, sahabat, bisa kita lakukan dengan mandi, merapikan baju, mencuci baju kita, membersihkan rumah kita, membersihkan lingkungan kita. Sedangkan kebersihan batin kita lakukan dengan memperbanyak amal soleh, mendawamkan atau membiasakan beristighfar,
membiasakan bertemu, bergaul, berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan amal-amal buruk, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, sahabat Salimah, itulah beberapa golongan orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah. Sebagaimana Allah pun mencintai kita, maka sudah selayaknya kita sebagai hambanya yang tidak memiliki apa-apa ini, yang dilahirkan dalam keadaan miskin, ketika nanti kita meninggal dunia juga tidak membawa apa-apa, sudah selayaknya kita memantaskan diri untuk menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa, selamat meningkatkan amal soleh, selamat beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.